Jebretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam Jebretim, apa kabar? Dan selama hajatan bola Eropa, DPI datang dan tayang lebih early. Kita tayangnya jam 7 malam ya. Dan buat seluruh Jebretim yang dalam perjalanan mau pulang, hati-hati di jalan, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak basa-basi lu. Bukan, ini bridging, ini bridging. Ini bridging. Karena nggak cuma teman-teman yang selamat sampai tujuan, ada juga Gli Azzurri yang biarpun bermain underperform tapi selamat sampai tujuan, yaitu knockout stage. Nah, sebelum kita bahas soal pertandingan-pertandingan, gue mau bahas dulu. Ada yang nonton Mas Haryo semalam? Iya, ada. Malang melintang. Ada videonya sih, baru gue pengen lihat deh. Itu sumpah semalam Mas Haryo joget loh Koci. Pada akhirnya gue lihat karena jadi kita bikin gimmick gitu. Jadi waktu live reaction gua, Mas Haryo, Bang Valen sama Nico. Kita bikin prediksi momen kira-kira apa yang bakal terjadi. Gua bener, Mas Haryo Bang Valen bener, Nico bener. Yang nggak ada sama sekali Mas Haryo doang salah. Salahnya apa? Dia bilang Gravenberch sama Wijnaldum bakal bikin gol ya? Masuk. Oh, Gravenberch dan Wijnaldum bakal masuk dua-duanya. Wijnaldum doang salah. Griezmann bikin gol. Enggak juga. Artinya enggak ada. Main juga enggak? Main cuman kan enggak ngapa-ngapain. Enggak jadi starter kan? Enggak starter. Iya. Akhirnya kan enggak ada yang benar tuh. Dihukum lah. Yang lain minimal satu benar. Minimal gitu, satu benar. Oh, gitu. Ya, kita sebelum masuk ke Italia, gue mau bahas dulu soal Luka Modric yang sudah melakukan ini katanya last dance-nya. Sudah hampir dipastikan dengan 2 poin yang akan lolos juga sebagai best third place. Cuman sebelum kita bahas lagi, gue pengen nanya buat Mas Haryo. Mas Haryo tuh. Mirip. Firzi Idris dan juga Koci. Firzi Idris dulu. Dia salah satu best midfield in our generation gak sih? Kalau di level timnas iya sih. Cara dia membawa negaranya, cara dia menginspirasi ya, terutama Kroasia, negara hanya dengan 4 juta orang tapi bisa nyampe ke semifinal Piala Dunia. Itu udah di Euro juga dia main bagus banget. Itu udah benar-benar salah satu yang terhebat. Lihat dia main langsung juga keren banget cara permainannya. Cara bagaimana teman-temannya bereaksi kepada dia juga bagus. Dan di level klub juga salah satu yang terbaik lah pasti. Ya. Koci pernah bahas soal kalau peran seorang midfielder itu emang nggak perlu begitu capek, yang penting otaknya bukan si ototnya. Gimana lihat Modric? Ya untuk gue sih one of the best, mungkin the best creative midfielder di 10 tahun, 15 tahun terakhir. Nice. Tidak hanya di timnas, di klub juga. Ya. Do you think Madrid akan meraih begitu banyak trofi tanpa Modric? I don't think so. Karena peran midfielder itu dia harus berperan dari sisi menyerang dan bertahan, transisi, positioning, otak harus jalan. Di samping otak jalan, bakat harus punya untuk melakukan eksekusi. Dan Modric memiliki segalanya. Jadi untuk gue sih Modric is the best. Iya. Dari yang awalnya kan dia ketika dia pindah dari Spurs ke Real Madrid pertama kali dianggapnya flop. Tahun berapa sih itu? 2012 ya? 14 segituan deh awal-awal itu. Dianggapnya flop, dianggapnya kurang bisa bersaing sebagai pemain tengah kecil dan lain-lain. Tapi ya setelah diadaptasi dia buktiin diri, membawa bertubi-tubi gelar Liga Champions. Sekarang jadi permainannya inspiratif banget, cara dia memimpin rekan-rekannya sih, terutama di Piala Dunia itu nggak akan pernah lupa penampilan. Berbeda sekali dengan di hajatan Eropa tahun ini. Nggak cuma Modric yang drop, tapi secara performa drop lah Modric. Cuman emang Kroasia secara keseluruhan juga. Tapi kan wajar dengan golden generation mereka yang udah hampir lewat. Itu kan terjadi ke semua negara, terutama bagi Kroasia yang kayak tadi gue bilang cuman penduduknya 4 juta orang, sedikit sekali. Wajar apabila regenerasi mereka nggak bisa sebaik negara-negara lain. Tapi apa yang telah dilakukan Dalic dan Modric dan lain-lain nih dengan hampir, ini kan mereka hanya kalah tuh dikit-dikit loh. Mereka kalah lawan Albania gol menit ke 95. Habis itu kalah lawan Italia ini gol menit 98. But that's football. Iya, itu sepak bola jadinya. Ya harus konsentrasi dan lain-lain, agree. It's not over till it's over. Nah, nasibnya Kroasia dan juga Real Madrid kalaupun nanti sepeninggal Luka Modric. Ya, itu gue pertanyakan. Sekarang Kroos sudah pensiun. Biasanya kan Kroos ganti bergantian. Tahun lalu selalu bergantian.
Sekarang Modric nggak bisa main 90 menit. Ya gue mau lihat. Kalaupun Madrid punya duit buat cari pengganti, kira-kira siapa pengganti yang nggak ada. Yang mendekati itu ya. kan Kevin De Bruyne. Yes. Di bawah itu Odegaard. Bruno? Enggak lah, beda tipe. Beda tipe cuman. ya. Enggak lah Bruno. Nggak ada, belum ada midfield yang belum. Ya Bruno, let's say Bruno masuk. Ya kan cuma 3. Kevin De Bruyne udah 32 juga. Odegaard eventually. Tapi levelnya masih 2 level di bawah itu. Bruno Fernandes 1 level di bawah Modric. Jadi mau ganti Modric kagak ada. Ya. Iya, setuju. Dia harus rubah sistemnya. Iya, kecuali ada momen khusus nggak yang lu paling inget soal Modric? Kita lagi pengen tribute untuk Modric. Modric ya. Sebenarnya gue inget ketika dia ngalahin siapa ya, Spanyol apa ya yang di 2018. Ketika itu gue di stadion kan lihat dia main langsung, emang dia tuh sampai bener-bener menit akhir dari injury, dari babak perpanjangan waktu, dia ngejar bola sampai ke ujung kotak penalti, ke ujung sepak pojoknya dari Spanyol ini. Di mana dia di pertandingan itu udah main sebelumnya 2 kali 120 menit. Jadi energi yang dia punya, cara dia lead teman-temannya, dan bagaimana dia adu penalti yang kemudian menyusul, teman-temannya bilang kita semua tuh pingin menang adu penalti ini demi Modric gitu loh. Bagaimana dia bisa menginspire teman-temannya untuk jadi lebih dari apa yang mereka bisa berikan, tuh menurut gue momen yang sangat luar biasa banget. Dan kemarin di press conference kan juga mengharukan banget ya, bagaimana ketika ditanya sama reporter Italia, kamu memberikan inspirasi kalau boleh jangan pensiun, dia aja sampai nangis, sampai ini kan, sampai tears di matanya. Dan menurut gue itu udah momen yang keren banget kemarin. Coach sebagai pemain saat udah ngerasa bahwa oke, badan gue udah nggak sanggup nih, cuman secara otak masih bisa gitu. Gimana pergelutan antara fisik sama otak masih pengen main? Nggak bisa, dia harus kayak Kroos lah. Kroos itu sebenarnya 2 tahun lagi masih bisa. Cuman kalau lu sudah tahu bahwa garis lu, batas lu di sini, lu harus berhenti. Karena ada kehidupan di luar sepak bola yang juga cukup indah. Nah ini dia harus build baru. Tapi kalau dia mau berkecimpung di dunia bola, dia bisa jadi pelatih, advisor, agen. Banyak lah yang mau terima dia dengan apapun yang dia inginkan. Jadi kembali lagi ke dia maunya atau mungkin jadi komentator. Ya kan banyak juga. Dia bisa bahasa Inggris juga. Iya. Jadi ya terserah hatinya itu mau seperti apa. Terserah juga Modric, intinya terbaik untuk Modric dan seluruh fansnya, fans Madrid atau fans Kroasia. Kalaupun ada yang bingung sih. Dan yang gue salut sama Modric, dia nggak tertarik dengan duit glamor Liga Gurun Pasir ya. Itu respect sih. Ya. Dia sama Kroos nggak tertarik. Duitnya lebih banyak, nggak peduli karena there is more daripada cuman duit. Beda dengan siapa? CR. Dengan yang lain-lain lagi, pemain kayak Milinkovic-Savic, Mitrovic baru umur 30 ke bawah masih main di situ. Fine, itu hak mereka. Hak mereka. Cuman gue lebih respect orang kayak Modric. Bebas dong mau respect sama siapa juga ya. Of course. Iya. Oke. Cuman Kita sudahi dulu soal Luka Modric. Kayaknya kalau diterusin nanti Firzi meneteskan air mata. Asik. Kita bahas soal Italia yang Spalletti udah melakukan berbagai cara kayaknya nih, walaupun bakal kita bedah lagi apa yang salah dari Spalletti. Udah pakai ganti 2 striker, mandek juga. Sebelum ke Coach ke Firzi dulu. Apa yang salah sama Italia semalam? Iya, untuk Italia kan kita udah bilang bagaimana memang nih tim yang masih baru ya, Mas Spalletti, pertandingan ke-12-nya kayaknya bersama Italia kan 2 hari yang lalu. Sudah 2 hari yang lalu ya, semalam Belanda. Iya. Dengan formasi yang dia udah coba berapa kali, emang dia selama Spalletti dengan waktunya yang singkat itu dia emang coba 4 back di Italia. Ketika mereka main di Amerika Serikat untuk ronde laga Maret, mereka nyoba juga kombinasi 3 back. Ketika itu Scamacca nggak dibawa karena dia bilang ada beberapa pemain yang nggak fokus bermain sepak bola, lebih fokus main Call of Duty katanya. Nah setelah itu Scamacca menggila bersama klubnya nih, bersama Atalanta. Tapi dia masih belum bisa jadi andalan di lini depan karena Scamacca itu sejak dipanggil Italia dari tahun 2021 dia hanya nyetak 1 gol dari 19 pertandingan. Ini Italia kita tahu udah berapa turnamen mereka nggak bisa punya seorang striker yang benar-benar setajam ya. Zamannya kita tahu ya Italia punya Totti, punya Inzaghi, dan lain-lain, Tardelli dan lain-lain. Iya, itu yang menjadi hambatan bagi mereka. Makanya melihat
apa yang dilakukan oleh Spalletti di laga lawan Kroasia ini sangat make sense karena mereka walaupun cuma kalah 1-0 nih lawan si Spanyol, tapi they are completely outplayed, mereka didominate dan lain-lain. Cuman kalau bukan karena 8 penyelamatannya si Donnarumma mereka udah kalah 0-5, mungkin orang akan bilang itu skor yang wajar. Tapi dia melakukan beberapa perubahan, mengubah taktik sistem, walaupun ternyata nggak work juga. Akhirnya pada babak kedua dia coba ubah lagi, terutama setelah golnya si Modric ya mengubah sistem lagi, kalau nggak salah dari 3 back jadi 4 back, tapi tetap aja nggak berubah karena golnya Zaccagni itu kan sebenarnya adalah tembakan on target pertamanya Italia di babak kedua itu. Di babak kedua itu. Karena mereka walaupun they dominate possession sampai hampir 88%, pass sukses mereka juga bagus banget, tapi mereka nggak punya terobosan itu untuk dengan secara XG juga mereka nggak spesial banget 0,90. Jadi shot on target 3-2 datang pada babak pertama, yang mereka dapat dari laga kedua dari babak kedua itu ya golnya Zaccagni, selain itu nggak create apa-apa. Jadi going forward emang masih ada masalah, apalagi nanti kan kalau Fiori juga nggak bisa main di babak 16 besar, kita lihat solusinya apa nih dari Spalletti. Padahal kalau pemain jago sih kayak Pirlo mau siangnya main PS dulu, malamnya final Piala Dunia menang-menang aja gitu kan. Kalau kayak gitu ya, kalau Duty nggak mau dia. Nah, kita sekarang mungkin bahas sedikit soal taktiknya atau permainan dari Spalletti. Koci kan selalu memuja-muji Spalletti, gue juga suka, Fir juga suka Spalletti di Napoli. Nah, lagi-lagi argumen lu soal yang main itu pemain bukan pelatih. Iya. Materi pemain Italia emang betul. Mediocre dong. Jadi bukan salahkan pelatih. Ya sama ibarat ya ada yang bilang kalau Pep ke timnas Indonesia dia bisa lolos Piala Dunia. Untuk gue sih kocak, statement kayak gitu untuk gue lucu. Tapi karena untuk gue ini bukan salah pelatih. Kembali lagi pemain yang harus menjalankan itu. Dan kualitas Italia jauh di bawah harapan Spalletti. Iya. Mau Pep pegang Italia pun berat. Ngerti nggak? Jadi pelatih itu cuma bisa memberi masukan. Lu suruh Klopp ini kan kosong. Asumsi Sintayong cabut, Klopp datang. Do you think Indonesia akan lolos Piala Dunia? Berat. Ngerti nggak? Berat. Asumsi PSSI duitnya banyak lah. Klopp pegang Indonesia gitu. Bukan salah Klopp juga, memang kualitas kita segitu. Ngerti nggak? Pun Italia. Ya, mau ngalahin pot 1, pot 2 aja susah. Nah, Italia pun sama kasusnya. Bahwa ini akan jadi berat. Kita pernah bahas waktu preview kemarin, kalau lu punya striker yang kayak begitu, apa yang harus dilakukan oleh Italia? Chiesa-nya bagus dong, yang lain bagus dong. Raspadori kemarin main. Yang gue kurang lihat di Italia itu, satu composure. Kedua, kurang kombinasi di sepertiga lapangan. Kalau lu nggak punya pemain kreatif, salah satu dalam turnamen ini banyak sekali tim yang nggak punya pemain kreatif, termasuk Inggris, termasuk Belanda, Spanyol masih agak mendingan, Jerman masih agak mendingan, termasuk Italia. Artinya lu harus cari solusi. Nah, solusinya adalah bikin banyak kombinasi. 3 pemain bermain lebih rapat. Nah, ini gue nggak ngeliat juga. Yang ujung-ujungnya kalau nggak crossing, shooting lini kedua. Dan pada saat lu lakukan itu, lu berharap miracle, faktor luck. Dan kemarin didapatkan faktor luck itu didapatkan sama Italia. Kalau cuman itu kan tipis banget. Iya, kalau main sayap kan kelihatan banget Italia emang heavy banget main sayap, sama di Lorenzo sama Di Marco. Harapannya Scamacca bisa nyelesain. Kalau soal pemain kreatif itu lagi, Italia juga heavy mengandalkan Chiesa dan aksi-aksi individunya. Sementara kalau Inggris ya kita tahu mereka sebenarnya punya Foden, punya Bellingham, punya Saka, tapi nggak kelihatan. Itu nanti akan kita bahas lagi lah. Kalau Italia ini itu dia, Retegui kan sebenarnya bisa punya catatan bagus juga di timnas ya, 4 gol dari 6 laga terakhir ya, tapi lagi-lagi nggak muncul. Bener, nggak muncul. Dan ketika dia dipercaya main, ada satu momen dia udah hampir clean through malah nginjak bola. Kayak siapa tuh kemarin juga ada pemain yang nginjak bola deh. Jadi ya dalam turnamen besar beda lah penampilannya ketika di kualifikasi, ketika di friendly. Lu mau punya banyak gol di friendly, tapi giliran sampai turnamen susah, tensionnya udah seperti ini, udah berat. Jadi ya
kalau nggak ada Donnarumma ya Italia udah pulang sih, ini sih udah pasti gitu. Ya, Sorry. digendong banget sama Digendong Donnarumma. banget. Iya. Donnarumma, Nah di iya. hajatan Eropa terakhir pun Italia bukan di fase grup juga nggak begitu meyakinkan ya. Iya, enggak. Tapi Makanya kan cuma Coach doang yang jagoin Italia. Beda kualitas. Lu harus lihat kualitas Backnya masih pemainnya. Bonucci, Chiellini. Iya, betul. Masih Immobile, masih beda Insigne. kualitas. Nah, sekarang kualitasnya ini jelek banget. Bukan berarti mereka ini di luar menang atau kalah juara atau enggak, tapi beda kualitas. Ya. Itulah kenapa 3 tahun lalu gue yakin Italia bisa jadi juara. Karena kualitas ini lu main jelek, tapi kalau lu punya kualitas Perform. kayak Real Madrid lah. Pemain berkualitas semua sering main jelek, but they win the game. And that's matter. Iya. Ya. Nah kalau kita bahas soal backnya nih si Calafiori, dia dapat pujian Calafiori, ya. banyak banget soal asisnya di menit-menit akhir, bahwa pada akhirnya udahlah, gue nggak usah passing-passing ke midfield gue pun nggak nyampe ke depan juga, gue bawa sendiri ke Iya. depan, belok tiba-tiba ke kiri ke Zaccagni. Apa lu lihat dari dia? Yang judukin kepala pasti sekarang fans Milan ya, karena sebenarnya Milan kan udah hampir mendapatkan dia tuh awal iya. musim kemarin Dia mana dari Bolonya ya? Basel. Iya dari Bolonya, tapi Milan ketika itu musim panas mereka manajemen ngelihat mereka pengen minjem dulu sebenarnya dari nih. Basel itu. Terus habis itu karena manajemen lihat ada pemain namanya Davide Bartesaghi, itu masih 17 tahun, tapi kayaknya mereka lihat ini bisa nih jadi pemain utama. Jadi kita hanya pinjam Calafiori, nggak beli dulu. Nah ternyata si Basel nggak mau. Karena Basel nggak mau, jadinya si Bolonya masuk cuma 4 juta euro cuy. Iya. Murah banget. Habis itu musim panas ini mulailah ada gosip ketika dia berhasil bawa Bolonya ke Liga Champions. Si Juve malah sekarang pengen beli Mota, malah ingin bawa dia ke ini lagi, ke Turin. bekerja sama lagi sama dia kan. Mota kan ke Turin. Harganya yang tadinya dibeli 4 juta euro dalam setahun Dijual naik jadi 70. Enggak 80. nyampe segitu ya, mahal banget. 40-an. Yang tadinya si Juve nawar 25 sebelum turnamen, tapi setelah turnamen ini Gazzetta dan lain-lain media Italia bilang harganya minimal 40-50. Itu di Italia gede loh segitu, 40. Gue sih 40-50 enggak gue. Apaan Leao aja cepet di itu. Iya Tapi makanya. dibelinya berapa? Oh dihargain cepet sekarang. Iya. Mau lo Ya enggak ada lah. 10 juta aja mikir. diving terus kena Mrs. Next Match. Iya Mrs. Next Match. Ini juga Mrs. Next Match kan dia. Calafiori ya, 16 besar Calafiori. Saya bakal nggak ada gantiin nih. dia nanti di lawan Swiss. Iya, siapa aja sih Italia punya back. Backnya Kalau enggak ada yang kenal lah. Backnya habis kan. Iya. Apalagi Acerbi mungkin? Acerbi kan cedera. Cedera Iya. pula, aduh. Serbi. Cristante bisa sih di back tengah. Nggak tahu. Ya good luck aja Cristante di tengah. Darmian bisa nih, Darmian. Darmian. Oh Darmian bisa main jadi salah satu dari 3 back Iya. kalau main 3 back. Iya. Gitu. Nah, kalau menghadapi Swiss nanti Koci, gue sih ragu Italia bisa perform ya. Gue juga ragu. Nah, Swiss lebih solid. itu Cuman Swiss nggak punya pemain yang punya nilai tambah. Italia punya. Italia nggak juga. Saka lah lagi main mah bagus coach. Lelet, terlalu lelet Iya, kalau Saka itu. distribusinya Iya. yang dicari. Terlalu mikir, harus terima Yang bola direct maksudnya. ngopi dulu baru passing. Terlalu lambat. Iya, iya, iya. Ini gue bilang 50-50 match. Jadi bukan Swiss, bukan negara besar terus di atas nih Italia banyak trofi, enggak. Dari sisi kualitas sama ini. Kualitasnya sama. Pelatihnya ya nggak jauh beda, tapi gue lebih impress dengan permainan Swiss. Dalam 90 menit lebih konsisten mereka. Italia momen-momen 20-30 menit keren, habis itu drop. Keren terus drop. Mereka nggak bisa main. Nah, pada saat momen di mana mereka nggak bagus, bisa jebol itu. Nah, bahas soal momen sedikit tadi, Koci bagus bahas soal momen. Nah, Italia pun kan kemarin menghadapi Kroasia sebenarnya bagus pun enggak, cuman dia dapat Enggak, momen. iya. Nah, itu kan lebih penting mungkin Koci ya, kapan lu dapat momen Iya, dan tapi apakah lu memanfaatkan. selalu dapat Nggak momen? selalu, Makanya, nggak selalu. karena momen itu harus ada dasarnya. Iya. Kalau nggak ada dasarnya susah. Iya. Maka dari itu Austria itu nggak lama juga out itu. Karena menang lewat gol 2 bunuh diri. Momennya nggak banyak yang mereka dapat, lebih faktor lucknya. Emang Sabitzer berapa kali sih shoot dari sudut pendek itu? Ini contoh aja. Iya. Nah kecuali dia sering shoot kayak begitu kan enggak. Nggak, ya. Jadi kalau lagi beruntung ya beruntung, tapi dasarnya itu nggak ada. Swiss lebih punya dasar. Oke. Bukan berarti menang juga, tapi at least peluangnya akan lebih besar untuk menang dari Italia daripada Austria. Iya, iya. Koci Swiss Italia kayaknya lebih berat Swiss ya. 50-50 lah. Kalau Virzi?
Swiss punya ini sih backbone-nya mereka kuat, si Saka, si Akanji itu terutama yang mainnya bagus banget. Terutama strikernya. Sommer. Iya si siapa Embolo, Iya. Ndoye. Gila kenceng banget itu Kenceng striker. banget. Kalau dia bisa lari di belakang pertahanan Italia ini Maksudnya akan bisa susah. Iya. Di Lorenzo lawannya. Dan mereka kan high defense juga Italia. Defense benar. Itu bisa dimanfaatkan. Menang-menang aja masalah tuh. Iya. Ya kalau ada turnamen football Iya. apalagi knockout ya. Bisa jadi. Nah ini Ya, lagi tapi siapa nggak yang bisa bilang mau 2 kali nggak ikut Piala Dunia loh. Iya. Dan kalau dulu misalnya di Euro 2020 mereka punya leadershipnya Bonucci sama Chiellini. Sekarang tergantung siapa yang bisa step up aja sih. Bantuin Donnarumma karena di belakang itu ya Donnarumma nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan ada temennya kecuali Bastoni ya. Absennya tadi pemain-pemain penting Iya, juga ya. kalau Fiori betul. Tapi Chiesa underperform sejauh ini ya. Pemain yang dianggap penting lah gitu. Enggak, underperform sih enggak. Chiesa diberi beban terlalu berat kalau gue bilang. Enggak sesuai dengan kapasitasnya. Oke. Ya gue sih lihat dia masih jadi andalan bagus. Kalau dia lagi liuk-liuk, dia lagi on form bagus. Tapi emang final ball-nya kan nggak ada yang bisa finishing juga di Italia. Itu juga bukan salah dia sepenuhnya. Oh iya, harus iya, ada penyelesai dari umpan yang dia bikin. Gitu. Oke. Kalau jebret tim di rumah gimana? Jagoin Swiss atau Gli Azzurri juara bertahan untuk bisa melaju ke quarter final? Tulis di kolom komentar lu jagoin siapa. Kita bakal bahas soal La Furia Roja setelah yang satu ini. Halo Jebretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.